Absen gagal. Kenapa? Kan di aplikasi bimbel ya, Go Bimbel maupun di Go Agila. Jadi yang pertama itu kita kan ada aturan ya. Ini kelihatannya banyak yang belum tahu karena setelah saya membuat server tambahan itu yang pakai ini ternyata masih jarang. Jadi yang kebanyakan yang pakai untuk aplikasi, jadi kebanyakan itu masih pakai kartu barcode. Jadi absennya itu masih kartu barcode. Kemudian yang memakai absen di aplikasi dilakukan oleh tutor itu baru beberapa bimbel. Nah, ini aturan umumnya mungkin banyak yang belum tahu, yaitu dalam satu hari siswa itu hanya bisa diabsen oleh tutor sekali. Jadi siswa yang sama itu tidak bisa diabsen oleh tutor dua kali. Misal jam 1 dia les, kemudian jam 4 dia les lagi. Baik itu tutor yang sama maupun tutor yang berbeda, maka les yang kedua di hari yang sama perlu dibantu oleh admin. Jadi untuk absen kedua itu perlu dibantu oleh admin. Jadi yang mengabsen kedua untuk hari yang sama itu admin. Karena admin yang punya otoritas dalam satu hari bisa banyak kali absen gitu. Nah, tujuannya apa? Adalah untuk meminimalisir kesalahan absen. Karena apa? Kadang tutor yang tidak tidak semuanya itu baik-baik saja ya. Kadang yang ada tutor yang sebenarnya tidak ngelesi tapi dia ngabsen kan gitu. Kemudian ada juga tutor yang kesalahan mengabsen 2 kali. Atau ini sebenarnya udah aturan lama yang kita terapkan karena kondisi ya, karena kasus gitu. Karena ada kasus kemudian kita buat seperti ini, dan ini solusi sementara yang sampai saat ini belum ada solusi lainnya gitu, baru ini aja. Nah, konsekuensinya hal ini sering jadi masalah apabila tutor terlambat melakukan absen. Nah, misal tutor itu sebenarnya lesnya itu di hari Senin, lalu mengabsen siswa di hari Selasa. Jedanya itu di jam 12 malam. Jedanya itu di jam 12 malam. Jadi dianggap hari Senin itu sampai jam 12 malam Selasanya. Nah, ketika lebih dari jam 12 itu sudah dianggap hari Selasa. Jadi waktu batasnya itu jam 12 malam. Nah, tutor ngeles sebenarnya dia les di hari Senin, lalu di hari Selasa pagi dia baru mengabsen siswa itu. Nah, otomatis tutor yang sebenarnya ngelesi di hari Selasa akan gagal absen. Jadi masalah ini yang selalu jadi masalah. Nah, perlu sekali pihak bimbel itu memastikan bahwa tutor itu mengabsen di hari yang sama, atau dibuat aturan aja kalau absen itu sebelum kegiatan les gitu. Jadi proses absen, input absen oleh tutor itu sebelum kegiatan les dimulai, gitu aja lebih aman. Karena apa? Tingkat kesalahannya siswanya namanya siapa enggak, jadi kan bisa tanya, oh namamu siapa gitu kalau lupa kan, atau kodemu berapa gitu kan, lebih apa ya, lebih aman jika absen itu dilakukan sebelum kegiatan les dimulai, seperti itu. Kalau nanti misalkan absennya nanti aja tidur, nah otomatis hari Selasa, ini Selasa pagi, dan ketika udah dilakukan di hari Selasa maka tutor di hari Selasa nggak bisa ngabsen. Kadang malah ada juga yang Selasa lupa di absen hari Rabu. Ini jadi masalah. Kenapa? Karena ada notifikasi dalam bentuk WhatsApp ke orang tua, oh ini anak saya nggak les kok di absen gitu. Anak saya kok nggak les kok di absen, jadi masalah. Jadi paling aman adalah absen itu sebelum kegiatan les dimulai, itu paling aman. Berikutnya, ini sering terjadi juga. Data internet itu sebenarnya habis, kuotanya udah nol.
Namun buat WhatsApp masih bisa, buat buka FB masih bisa, buat buka YouTube kok masih bisa. Namun sebenarnya data internetnya habis. Nah, masih bisa. Namun setelah dicek data internet biasa sudah habis. Kuota data provider sekarang memang dibeda-bedakan. Jadi kan ada kuota medsos, ada kuota YouTube, ada kuota FB, ada kuota WhatsApp. Namun untuk kuota data biasanya itu sebenarnya udah habis, maka gagal absen. Dan ini saya sering dapat pertanyaan seperti ini, kok gagal gitu. Setelah saya coba ternyata bisa gitu. Wah, artinya cuma sebenarnya internetnya yang habis gitu, datanya yang habis. Jadi perlu dicek aja, oh datanya masih atau tidak. Kemudian permasalahan berikutnya itu di IP terduplikasi. Hal ini sering terjadi karena maraknya VPN ya. VPN sering banyak dipakai orang sekarang. Nah, kadang IP kita itu dipakai orang lain sehingga hosting akan menganggap HP kita sebagai ancaman dan memblokir. Jadi ketika IP kita kok ada banyak, IP HP kita itu ada banyak, maka pihak hosting, oh ini ancaman, ini dianggap sebagai hacker gitu. Kemudian IP kita akan diblokir oleh hosting. Nah, hal ini akan menyebabkan gagal absen atau aplikasinya error gitu. Aplikasinya akan jadi error. Nah, ini kok aplikasinya error atau gagal koneksi gitu. Nah, solusinya jika memakai data HP, restart aja HP-nya biar dapat IP baru. Restart HP, matikan, tunggu 10 detik, kemudian hidupkan lagi. Atau langsung restart aja biasanya udah bisa dapat IP baru. Atau matikan data. Matikan data di itu. Matikan data kemudian hidupkan lagi, matikan data hidupkan lagi, matikan data hidupkan lagi. Itu 2 kali atau 3 kali maka biasanya dapat IP baru. Tapi kalau matikan data sebelum ditunggu aja 10 detik terus hidupkan lagi, itu juga dapat. Biasanya udah dapat IP baru. Tapi kalau cuma matikan langsung hidupkan lagi, IP-nya masih sama. Dan IP kita sedang diduplikasi oleh orang lain. Jika memakai WiFi, alihkan ke data HP. Jika pakai WiFi, alihkan ke data HP sementara. Jika mungkin restart router WiFi. Jadi restart router WiFi-nya ini sering terjadi karena WiFi-nya juga terduplikasi. WiFi routernya itu terduplikasi oleh VPN ini. Jadi adanya VPN itu sebenarnya merugikan banget bagi orang-orang yang legal. Orang yang legal itu merugikan. Nah, caranya merestart router WiFi biar nggak salah pencet. Biar tidak salah pencet itu langsung colokan listriknya aja dicabut. Daripada kita milih-milih pencetan itu kan banyak ya. Daripada nanti salah, langsung cabut colokan listriknya aja. Ditunggu 10 detik kemudian colokan lagi. Jangan lupa ditunggu 10 detik kemudian baru dicolokan lagi biar dapat IP baru. Berikutnya, koneksi drop. Seperti halnya lalu lintas pada pagi hari akan macet total karena padatnya kendaraan. Jadi kalau pagi itu kan karena kendaraan banyak, padat. Nah, sama aja sebenarnya. Kabel internet itu sebesar itu. Kabel internet itu sebesar itu. Jadi kalau sore hari hampir semua orang itu buka HP. Semua orang butuh koneksi. Jadi padat. Dan karena padat maka macet. Lambat. Hal ini menyebabkan lambatnya koneksi internet karena penuh. Jadi bukan karena provider kita itu lola, enggak. Bukan karena apa itu, oh kalau pakai Simpati lebih bagus. Enggak juga, sama aja. Kenapa? Karena memang kabelnya penuh gitu loh. Kabelnya penuh. Semua orang pakai waktu itu pada sore hari. Apalagi saat ini banyak aplikasi berbasis video itu seperti jalanan yang dipenuhi dengan truk-truk besar. Nah, banyak TikTok, snack video, YouTube Short gitu kan. Nah, itu bikin koneksi tambah lambat gitu. Nah, ini biasanya hanya di jam-jam sore antara jam 4, setengah 5-an gitu sampai jam 8 malam. Itu biasanya koneksi sangat sibuk sekali. Maka kalau misalkan kok dipaksa absen tetap gagal terus di jam segitu, absen di jam 9. Namun kemarin udah ada perubahan sistem ya, kemudian proses sistem itu yang bikin absen lebih
ringan sebenarnya. Udah saya uji coba tapi belum tahu hasilnya seperti apa. Namun kelihatannya ini fine-fine saja gitu ya. Jadi lebih cepat aja. Solusinya ulangi proses absen sampai berhasil atau ulangi di jam nggak padat. Sebenarnya ya, kalau di sore hari ini tetap aja nanti akan terkirim, cuma responnya itu jadi agak lama gitu aja. Jadi ulangi aja. Kalau misalkan gagal koneksi, ulangi lagi, gagal koneksi, ulangi lagi. Gitu aja. Itu lebih gampang daripada oh nanti lupa gitu. Tahu-tahu Selasa kan. Kemudian berikutnya itu server down. Walaupun ini sangat jarang, namun kita perlu mengetahuinya. Cirinya, aplikasi error tidak hanya di absensi saja, hampir seluruh menu aplikasi mengalami error. Jadi, cirinya gampang. Jadi, kalau buka aplikasi, langsung force close. Buka aplikasi, force close. Buka aplikasi, force close. Nah, itu biasanya servernya yang down gitu. Servernya ambruk. Nah, solusinya konfirmasi ke ini, alamat ini, HP ini 081391000546. Nah, nanti kita akan teruskan ke pihak hosting. Nah, pernah terjadi saat pusat koneksi di bawah laut itu terbakar dan butuh waktu 1 hari dalam perbaikan. Ini pernah ini. Jadi antara Singapura ke Jakarta atau apa gitu, saya dapat info dari hostingnya itu putus kabelnya karena kebakaran tapi di bawah laut kan, ya aneh sebenarnya. Aneh, tapi katanya gitu katakannya gitu. Kemudian pernah juga terjadi gedung server kebakaran. Ini pernah terjadi baru tahun kemarinnya toh ya. Ini down dalam sekitar setengah hari ini. Pernah juga servernya itu gedungnya kebakaran sehingga server drop selama seharian. Apakah pernah sampai beberapa hari itu mati gitu? Enggak, karena dari pihak server itu sudah apa ya? Jadi ada backup. Jadi tidak hanya di satu tempat. Ketika satu tempat ini drop gitu, kabelnya itu dialihkan ke server yang lain dan data kita itu sebenarnya sudah ada di sana juga gitu. Jadi pihak server itu udah antisipasi, oh kalau ini ada masalah berarti dipindah ke sana gitu, karena setiap malam itu ada apa itu namanya, setiap malam itu ada backup itu. Jadi tiap malam itu ada auto backup yang dimana itu dipindah di server lain gitu dan di tempat lain. Jadi kalau ada misalnya tempat server pertama itu kebakaran, maka maka dipindah ke server kedua. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kenapa kok absen gagal gitu ya? Kenapa absen gagal? Kenapa absen gagal? Kenapa gitu kan? Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.